Kalau di rumahmu sering ada bunyi-bunyi, bahkan ada yang sering memanggil-manggil namamu, padahal di rumah nggak ada siapa-siapa. Juga terkadang pintu rumahmu terkadang membuka sendiri, padahal nggak ada angin. Bisa jadi itu adalah tanda ada makhluk tak kasat mata yang diam di rumahmu. Menetralisir rumah yang berhantu bukan soal berani. Salah langkah sedikit itu bisa mengundang banyak hantu yang masuk ke rumahmu. Ada 3 hal yang justru mengundang banyak jin masuk ke rumahmu. Seperti kamu menaruh benda yang disukai sama banyak jin. Juga menaruh sebuah patung yang disukai oleh banyak jin. Bahkan ada sebuah kata atau kalimat yang tidak disukai sama mereka justru membuat kamu terancam. Yang paling bahaya, membersihkan rumah di jam keliru. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara menetralisir rumah dengan cara yang baik dan benar. Karena tidak semua gangguan ingin diusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mangkus di channel Kusyairi Doa. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara menetralisir rumah yang sudah ditinggali jin atau hantu. Ada beberapa hal yang mungkin memancing jin atau hantu untuk tinggal di rumahmu. Bahkan hal itu banyak orang yang punya rumah nggak sadar. Apa saja dan bagaimana cara menetralisir rumah yang sudah terlanjur ditinggali sama jin atau hantu tersebut. Di video kali ini saya akan menjelaskan semuanya, tata caranya seperti apa. Ada sebuah kejadian bahwa orang ini sering diganggu sama makhluk tak kasat mata. Padahal dia enggak mempelajari hal gaib. Dia membeli rumah dari orang yang baik-baik. Tapi bagaimana kalau rumah tersebut bekas kuburan, bekas tempat angker, bekas ritual, dan bahkan orang sebelumnya nggak tahu rumah tersebut pernah dibuat untuk ritual tersebut. Bahkan
orang ini nggak sadar atau bahkan nggak tahu rumah tersebut bekas orang bunuh diri. Nah, di sini saya akan menjelaskan semuanya dari A sampai Z, cara menetralisir yang baik dan benar, tanpa berhala, tanpa media yang berat. Ada satu kejadian bahwa rumah ini ketika didiami terasa lembab dan dingin, juga hawanya tuh nggak enak. Terus yang tinggal di rumah ini akan sakit. Selang beberapa waktu setelah ditinggali, seminggu atau 2 minggu, tiba-tiba jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Dan tahu akibatnya. Dan apa sebabnya? Dia nggak tahu. Secara fisik sehat, tapi kadang secara mental masalah tuh berasa banyak banget. Pokoknya energinya nggak enak aja tinggal di rumah itu. Nah, itu adalah salah satu indikator bahwa rumah tersebut didiami oleh jin atau hantu. Buat sobat mistis di rumah yang merasakan hal yang tadi, coba komen-komen di bawah. Siapa tahu video ini jadi solusi yang terbaik. Terus, apalagi ciri-cirinya ketika rumah tersebut didiami oleh makhluk tak kasat mata atau jin atau hantu? Bisa jadi barang tiba-tiba jatuh, pintu tiba-tiba terbuka padahal nggak ada angin. Terus sering mendengar sayup-sayup, mendengar suara kita dipanggil. Kita tuh berasa ada yang manggil gitu. Padahal nggak ada orang di rumah tersebut. Nah, itu adalah ciri-cirinya lagi. Bahwa di rumah kalian ada jin atau makhluk tak kasat mata yang mendiaminya. Terus apa lagi? Tidur nggak tenang, dalam tidur kita sering bermimpi buruk. Nah, itu indikatornya itu. Terus gimana lagi? Usaha kadang-kadang nggak lancar. Ada aja masalah. Susah nyari kerja. Susah mendapat rezeki. Bahkan uang yang sudah didapat pun ada aja yang keluar. Entah itu sakit, entah itu kecelakaan. Pokoknya hal yang negatif. Itu bisa jadi indikator rumah kalian ditinggali sama makhluk tak kasat mata atau jin, khususnya yang jahat ya. Karena apa? Karena jin juga ada yang baik. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bahwa ada yang benar-benar pengen diusir, ada yang benar-benar nggak mau diusir. Caranya gimana? Khusus untuk yang mau diusir nih, khusus jin atau hantu yang mengganggu, yang sudah meresahkan, yang sudah membuat kegaduhan di rumah, terutama yang sudah membuat sakit badan, terus yang menghambat dalam segi hal berusaha ekonomi, terus dalam segi hal usaha ya, sering menghancurkan usahanya, itu yang kita bahas. Terus gimana yang misalkan yang baik? Nah, ini kita perlu negosiasi ini. Nah, kita bahas yang negatif dulu ya. Di sini kalian siapkan air. Terus kalian siapkan garam krosok, garam yang besar ya, bukan garam bumbu ya, tapi garam krosok yang besar tuh. Terus apa lagi?
kalian siapkan panglai, bawang merah, bawang putih, sama cuka. Terus gimana caranya? Bahan-bahan yang tadi saya sebutin, satuin ke air tersebut dalam ember. Terus sama kalian kasih doa. Doanya apa? Kalau bisa jam 12 bukan tengah malam ya, tapi siang-siang. Kalian diam di ruangan terbuka. Arah matahari ya. Ketika jam 12 kalian baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 7 kali, kulhu 3 kali, Al-Falak sama Anas sekali-sekali. Di sini saya nggak bakalan ngejelasin sedetail mungkin karena etika ya, etika keilmuan dan etika alam gaib ya. Karena kenapa saya menjelaskan doa tersebut? Doa tersebut sudah diijazahkan secara umum ya sama Kanjeng Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua orang bisa ya dipakai itu. Ada sebenarnya tambahan, tapi saya nggak bisa ngejelasin di sini ya. Nah setelah itu bahkan untuk jin-jin ecek-ecek itu bisa menyingkir itu dengan tadi doa yang tadi ya. Nah setelah baca itu kalian diempelin, dipel ya. Rumah kalian tuh dipel. Cara ngepelnya gimana? Mulai dari sudut ruangan ya, dari sudut ruangan, semua ruangan kalian pel. Tapi dimulai dari sudut ruangan, sisakan pintu keluar ya, pintu keluar rumah jangan dulu dipel itu. Karena apa? Karena sejatinya itu si jin atau si hantu ini lewat pintu itu nanti keluarnya. Nah kalau nggak disisain itu nggak bisa keluar nanti gitu. Yang ada dia kepanasan atau kalau gitu mah nanti seru aja doli moge ya ke makhluk itu ya. Karena apa? Jangan seperti itu sama makhluk Gusti Allah ya. Setelah kalian pel semuanya, nah nanti rasakan. Kenapa harus bawang merah? Karena di bawang merah dan bawang putih itu ada yang namanya antivirus ya, antivirus. Bagus itu untuk kesehatan. Kenapa harus cuka? Karena dengan cuka itu mematikan kuman ogedai gitu. Cuka mesem yang kamu yang kayak gitu hancur mati. Kenapa garam? Karena dalam garam ada yang namanya ion kation mineral ya, bagus tuh buat ngiket energi negatif. Ditambah doa, karena sudah dijelaskan bahwa di dalam doa tuh si air tuh bisa ngerekam ya. Dikarenakan durasi, mungkin segitu dulu penjelasan dengan cara menetralisir rumah yang berhantu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian ya, khususnya sobat mistis di rumah. Tapi sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share untuk edukasi mistis berikutnya. Buat teman-teman sobat mistis yang lebih tahu, coba komen-komen di bawah ya. Mungkin segitu dulu penjelasan video tentang cara menetralisir rumah berhantu ya. Maafkan bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati para sobat mistis di rumah. Karena apa? Karena kesalahan dan kekurangan berasal dari saya. Kebenaran hak milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.